Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Udina. Ibu sebagai staf pengajar di SMK Negeri 1 Tara Bintang. Ibu di sini akan membawakan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12. Sebelum kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, sebaiknya kita mengetahui dulu tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak baru dapat diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan, memiliki sifat berkausalitas ataupun hubungan sebab dan akibat. Seseorang yang berhak memperoleh haknya adalah seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Misalnya, contohnya, seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, dia berhak mendapatkan upah dari perusahaan tersebut. Satu. Yang kedua, contohnya adalah seorang siswa pelajar di sekolah, maka dia berhak mendapatkan ilmu dari guru yang mengajar di sekolah. Ataupun juga yang ketiga, contohnya itu seorang pejabat yang bekerja di suatu instansi pemerintahan dan dia berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut. Jadi, kewajiban itu sudah kita laksanakan. Perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara. Adapun pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini ada terbagi tiga, yaitu yang pertama hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, dan hak untuk bahagia, mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan hak warga negara yang akan kita bahas di materi kelas 12 ini, yaitu pengertiannya adalah hak yang diperoleh seseorang sebagai warga masyarakat suatu negara. Jadi pengertian hak ini, ada hak warga negara sudah kita jelaskan. Jadi, hak warga negara adalah hak yang diperoleh oleh seseorang ketika dia berada di suatu negara. Itu ada di peraturan perundang-undangan di negara tersebut yang bisa dia peroleh haknya. Mengetahui hak dan kewajiban warga negara ini penting. Alasannya ada yang taat tentang hukum dan yang mengetahui apa hak dan kewajiban warga negaranya, dan yang pastinya tujuannya adalah menjadi warga negara yang baik. Hak dan kewajiban warga negara ini sudah diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34, di mana di pasal 26 ini ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah bangsa Indonesia asli. Dan selain itu, warga negara juga bisa berasal dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun syarat-syarat orang asing, bangsa lain menjadi warga negara Indonesia ada di pasal 26 ayat 2. Memiliki dua hak. Yang pertama, hak konstitusional dan hak hukum. Adapun pengertian hak konstitusional yaitu hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hak hukum, yaitu hak hukum ini timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Jadi hak-hak kita sebagai warga negara ada dibuat di peraturan perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disebut dengan hak konstitusional. Apa-apa saja itu hak yang diperoleh oleh warga negara? Yang pertama, hak atas kewarganegaraan berada di pasal 26. Yang kedua, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27. Yang ketiga, hak untuk peroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara, pasal 27 ayat 3. Hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ada di pasal 28. Jadi yang keenam yaitu hak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing individu ada di pasal 29 ayat 1.
Jadi setiap orang bebas memeluk dan memilih agama yang dipercayanya. Karena ini sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan di pasal 29 ayat 1. 7. Hak mempertahankan keamanan negara, yaitu pasal 30 ayat 1. 8. Hak mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 2. Yang ke-9, hak untuk memperoleh kebudayaan nasional Indonesia. Ini misalnya di daerah kita, di tempat kita, negara Indonesia memiliki banyak budaya, banyak suku, sehingga memiliki logat ataupun bahasa yang daerah yang berbeda-beda, sehingga bahasa daerah itu bisa digunakan di tempat sebagai warga negara. Itu ada di peraturan pasal 32 ayat 1. Kita melangkah ke contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, pastinya bayar pajak, harus taat bayar pajak. Yang kedua, wajib menaati hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, kewajiban membela dan mempertahankan kedaulatan negara kita. Yang keempat, kewajiban menghormati hak asasi manusia. Sebagai siswa, mungkin yang paling harus dicermati yaitu yang kedua, kewajiban menaati hukum. Jadi siswa-siswa kami dimanapun berada harap untuk lebih peduli dengan situasi agar taat dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Jangan merugikan orang lain dan taati hukum, karena dengan kau menghormati dan menghargai orang lain juga akan melakukan hal yang sama denganmu, dan akan terciptalah kondisi situasi yang kita inginkan. Yang ketiga juga, kewajiban membela dan mempertahankan kedaulatan. Siswa-siswi kami semuanya harap untuk lebih berprestasi dan lebih giat lagi belajarnya agar menjadi pribadi yang sukses ke depannya dan bisa menjadi pribadi yang membanggakan tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk lingkunganmu. Yang keempat, kewajiban menghormati HAM. Ini jelas ya, setiap orang memiliki hak asasi manusia seperti yang Ibu jelaskan tiga tadi. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kebebasan, hak untuk bahagia. Jadi ini namanya toleransi. Setiap orang memiliki hak asasi manusia ini, jadi lebih baik kita tidak usah menjadi pribadi yang mengganggu orang lain. Lebih baik kita membuat orang lain nyaman dengan dirinya sendiri, dan kita pun pasti akan nyaman dengan diri kita sendiri. Itu dia contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya, warga negara dalam Pancasila. Pancasila kita ini memiliki nilai-nilai yang sangat bagus, sangat baik, sehingga dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini dapat kita terapkan di segala lini kehidupan kita. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat dikategorikan menjadi 3 yang dinamakan nilai dasar, 2 nilai instrumental, 3 nilai praksis. Nilai dasar yaitu sesuai dengan sila kita, Pancasila ada 5. Yang pertama nilai dasarnya itu sila pertama nilai ketuhanan, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai persatuan, 4 nilai kerakyatan, 5 nilai keadilan. Ini dinamakan nilai-nilai dasar, yaitu yang mengandung cita-cita bangsa dan tujuan bangsa kita sendiri. Yang kedua, yang pengertian dari nilai instrumental, yaitu nilai-nilai turunan dari nilai dasar ini. Ini nilai instrumental dibuat di peraturan perundang-undangan. Ini turunan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Yang ketiga, nilai praksis. Yang dikatakan nilai praksis dari nilai Pancasila adalah bukti nyata ataupun praktek dari nilai-nilai dasar instrumental ini. Misalnya nilai dasarnya itu nilai ketuhanan, maka nilai instrumentalnya itu di peraturan perundang-undangan kita telah dijabarkan tentang setiap orang itu di pasal 29 ayat 1 bebas memilih dan memeluk agama dan keyakinannya masing-masing, sehingga di nilai instrumental itu nilai ketuhanan itu dijabarkan, yaitu contohnya itu dibuat peraturannya tentang bebas memeluk dan memilih agama yang diyakininya masing-masing. Sehingga nilai praksisnya, yaitu praktek dan bukti nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, siswa-siswi kami bisa melaksanakannya, yaitu dengan memilih dan meyakini kepercayaan yang dianutnya, serta mungkin juga dengan prakteknya atau nilai praksisnya, yaitu dengan menghargai dan bisa bertoleransi dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, bisa bekerja sama dengan baik tanpa membeda-bedakan agama. Itu dia yang dimaksud dengan hubungan dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dari Pancasila.
Apa sih penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Itu biasanya yang paling dari Pancasila. Apa sih penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Itu biasanya yang paling utama, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri dan bernegara. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Ini banyak ada juga di lingkungan masyarakat, yaitu penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yaitu kurang bisa menghargai orang lain. Padahal setiap orang diciptakan Tuhan yang Maha Esa itu berbeda-beda. Hukum. Ini banyak masyarakat misalnya yang sudah menaati peraturan, yang tidak menaati peraturan, sehingga dengan tidak adanya kinerja dari aparat penegak hukum menyebabkan orang yang sudah baik tersebut tadi terikut dengan orang yang tidak. Penyalahgunaan teknologi, banyak di sisi positifnya tentang teknologi ini, tapi ada juga sisi negatifnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, jadilah warga negara yang baik, yang mendahulukan melaksanakan kewajiban, kemudian baru meminta hak. Yang kedua, mulailah menghargai hak orang lain. Yang ketiga, serta jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Thanks for attention. Boleh di-subscribe YouTube SMK Negeri 1 Tarabintang dan juga subscribe YouTube Ibu, yaitu Rizky Ulina. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.